justru itu yang menarik ke Garut Kiwari itu ternyata wilayahnya ya tadi teh pamerean di kabupaten yang lain dah, di Limbangan apalagi. Limbangan Cikal Bakalan ya. Jangan dilupakan Limbangan Cikal Bakalan. Limbangan. Nah, jadi tidak lepas dari Limbangan kalau kita bicara tentang Garut Kiwari, tidak akan lepas dengan Limbangan dengan Galih Pakuan tadi. Nah, karena di situ masa POC itu Limbangan sudah ada. Kerajaan pertama yang anggaplah menguasai wilayah Garut kerajaan apa, Pak? Tarumanagara atau Pajajaran Nagara? Garut sekarang ini terdiri awalnya itu dari berbagai kerajaan-kerajaan bawahan dari Tarumanagara gitu. Jadi bukan satu ini. Taruhlah kalau Panembongnya, Bayongbongnya dari Galunggung gitu. Itu dari Kendan gitu. Ada nggak sih Pak peninggalan kerajaan Tarumanagara yang ada di Garut? Sebelumnya kan Pak ngebahas tadi Garut prasejarah. Kan pas Garut pasti ada prasejarah, masa kerajaan, kemudian proses selanjutnya aduh nggak enak masa modern Pak. Pami masa kerajaan Pak, pami ninggal di beberapa tulisan lah, banyak di internet lah banyak. Garutnya kan ada seberapa fase masa kerajaan Tarumanagara, kemudian Pajajaran Nagara, kemudian Timbanganten, bla bla bla. Sebetulnya Pak, di masa kerajaan Garutnya masuknya wilayah mana Pak? Yang masa pertama, yang paling pertama itu mana? Masuk wilayah kerajaan mana Pak? Gini ya, Garut itu kan Jangelekna Garut, Kabupaten Garut itu kan saya katakan tadi kan itu baru 2 abad yang lalu ya. Itu jauh sebelumnya wilayah yang Garut sekarang ini kan ada yang ke Sukapuranya, Sukapura Tasik, ke Sumedang gitunya. Sumedang Larang? Ya Sumedang Larang, ya Sumedang gitu ya. Terus ke Bandung ya, Bandung Ukur gitu. Terus bahkan yang ke Cianjur ya, misalnya daerah Cisewu kan. Nah ini justru itu yang menarik teh Garut Kiwari itu ternyata wilayahnya ya tadi teh pamerean di kabupaten yang lain dah, di Limbangan apalagi. Limbangan Cikal Bakalan ya. Jangan dilupakan Limbangan Cikal Bakalan. Limbangan. Nah, jadi tidak lepas dari Limbangan kalau kita bicara tentang Garut Kiwari, tidak akan lepas dengan Limbangan dengan Galih Pakuan tadi. Nah, karena di situ masa POC itu Limbangan sudah ada. Kabupaten Limbangan. Ya, Kabupaten Limbangan ya. Walaupun mungkin wilayahnya waktu itu hanya sekarang berburu Limbangannya sempat dulu Selawi, Cibatu, Wanaraja itu ya sekitar itu ya, Garut Utara gitu. Terus Sukopening, mungkin Cibiuk gitu. Nah ini jangan dihilangkan itu ya, Limbangan. Nah sementara daerah di luar itu ya, yang seperti Bayongbong gitu ya, Bayongbong, kemudian Cisurupan dan yang lainnya ya. Nah itu masuk ke Sukapura, Sukapura itu yang Tasik ya, Sukapura Tasik. Iya, kayak itu. Tetapi zaman kerajaan, zaman Sunda gitu ya, itu sudah ada kedalaman gitu, kedalaman. Jadi ada kedalaman ya Galih Pakuan itu ya, yang kemudian Limbangan, kemudian ya Batuwangi gitu kan. Itu sebuah kedalaman lah, komunitas-komunitas gitu kan gitu ya. Dan ada Kandangusi kan gitu. Kemudian ada Timbanganten juga. Timbanganten teh asal nama Panembong. Mendala di Puntang gitu kan, Panembong, ada di Puntang itu nama kerajaan ya, belum muncul Bandung. Kemudian itu menjadi Timbanganten. Bukti adanya Timbanganten, kerajaan Timbanganten apa? Itu Timbanganten lebih luas waktu itu. Ya. Itu adalah dengan adanya peta kuno yang di Ciela. Itu peta kuno itu menggambarkan tentang wilayah kerajaan Timbanganten. Nah itu yang menurut si Hole ya, karena Hole kan menyalin peta itu dibuatnya peta itu ya, peta asli oleh pribumi itu tahun abad ke-17 1650-an. Ya. Di situ karena kan dalam peta itu ada tulisan, ada inskripsi ya, ada prasasti atau ada naskah, ada tulisan-tulisan Sunda kuno yang menjelaskan tentang Prabu Lawas Jaya pada itu sudah periode Islam ya, pada Muharram tahun Alif ya gitu ya, gitu itu menurut terjemahan K.F. Hole ya, membagi wilayah Panembong dan Timbanganten. Itu ya. Panembong pemisahnya adalah Cimanuk. Panembong itu adalah yang Bayongbong sekarang kan. Timbanganten adalah yang Tarogong sekarang. Nah itu si Prabu Lawas Jaya itu tahun 1650 sesuai dengan dibuatnya peta kuno itu, peta kuno Ciaula. Dan peta itu walaupun itu sebetulnya peta itu salinan Ciaula.
kayaknya kalau tidak tidak menyalin peta itu, mungkin kita tidak tahu ada peta itu. Ada peta itu. Walaupun sekarang ya di Sparbud sudah menetapkan bahwa itu sebagai benda cagar budaya, si peta kuno itu 3 tahun yang lalu ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Karena kan satu-satunya di Jawa Barat adanya peta kuno itu yang di Siala. Ya. Tapi Pak Pemi, kalau kembali ke titik awal Pak ya, kerajaan pertama yang anggaplah menguasai wilayah Garut kerajaan apa Pak? Tarumanagara atau Pajajaran Negara? Kalau Tarumanagara karena kita kan tidak jelas ya, tidak jelas. Gini, karena orang Garut Pak ya, pasti menyangka bahwa Garut itu dulu masuknya Tarumanagara. Kenapa begitu? Karena Koremna Tarumanagara gitu banyak. Apakah memang kemudian kerajaan Tarumanagara ini atau Tarumanagara ini memang menguasai wilayah Garut atau tidak gitu? Gini sih, ini kan Garut kan masuk di daerah Sunda, Jawa Barat. Kalau Tarumanagara berarti identitas Jawa Barat. Jawa Barat kan masuk Sundanya, wajar kalau misalnya Korem itu mengambil kerajaan dulu karena kan Garut masuk wilayah Tarumanagara. Tarumanagara kan. Emang pusat Tarumanagara sebetulnya di mana Pak? Di Bekasi gitu. Tapi ini masuk wilayah ini yang namanya masyarakat Garut kan orang masuk ke Tatar Sunda ya. Itu jelas di bawah kekuasaan Tarumanagara. Apalagi dengan adanya bukti-bukti misalnya kayak gini, Tarumanagara itu ketika diperintah oleh Bunisora, kalau misalnya Bunisora itu mantunya itu mendirikan kerajaan Kendan. Kendan itu ya, Kendan yang Nagreg ya. Kerajaan Kendan itu kan ada kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Dan ternyata wilayah Leles itu ya itu bisa jadi adalah wilayah Kendan waktu yang ada Candi Cangkuh macam itu ya. Dunia itu masuk wilayah Kendan kan gitu. Ya gitu. Jadi Garut sekarang ini terdiri awalnya itu dari berbagai kerajaan-kerajaan bawahan dari Tarumanagara gitu. Jadi bukan satu ini. Taruhlah kalau Panembongnya, Bayongbongnya dari Galunggung misalkan gitu. Kan gitu. Itu dari Kendan gitu. Berarti dulu Galunggung itu di bawah Tarumanagara pada saat itu. Iya, bahkan di bawah Pajajaran Sunda. Artinya kan kalau misalkan lihat anggaplah silsilah atau sejarah ini kan Tarumanagara dulu Pak ya. Iya. Tarumanagara dulu. Artinya sebelum ada Pajajaran Negara Pak ya. Iya. Tarumanagara itu punya berapa kerajaan yang ada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat, ya bawahan-bawahan gitu ya. Itu ya, termasuk misalkan tadi yang di Nagreg itu Kendan. Dan itu kemungkinan besar bahwa Garut masuk wilayah kerajaan kecilnya Tarumanagara yaitu kerajaan Kendan. Tapi di daerah yang Priangan Timur lainnya ada juga. Ada ya, itu yang menarik karena kan Garut itu kata saya tadi ya dari berbagai ini ya. Itu makanya menarik, uniknya Garut itu begitu. Sampai zaman kolonial begitu. Ternyata wilayahnya itulah. Makanya hebatnya itu. Ada nggak sih Pak peninggalan kerajaan Tarumanagara yang ada di Garut? Tarumanagara ya itu saya kira itu kan prasasti nggak ada, prasasti pasti adanya di Bekasi, prasasti kan. Nah, harus kalau ingin tentang bukti sejarah tentang itu harusnya ada prasasti. Itu pasti yang kuat, yang akan terselamatkan, yang akan tersisa sampai sekarang itu prasasti ya, karena kan ada batu ya. Tapi kan tidak ada sini ya. Kita kan hanya prasasti Tugu dan ada yang di Bekasi itu ya. Prasasti Tugu dan si Arutin atau segala macam itu ya. Karena dengan bukti itu, hanya bukti dari prasasti itulah. Ya di sini sih nggak ada sih. Setelah kerajaan Tarumanagara berarti yang menguasai wilayah Garut itu kerajaan mana Pak? Pajajaran Negara Pak ya? Ya itu kerajaan itu bukan Pajajaran, kerajaan Sunda aja. Kerajaan Sunda namanya Sunda. Pajajaran itu hanya nama ini karena disebut Pakuan Pajajaran itu bukan simbol ya, mengartikan adanya bangunan yang 5 bangunan keraton itu ya. Si Bima Punta Naraya itu ya, yang 5 keraton itu ngajajar gitu ya, Pajajaran gitu. Jadi nama itu sebenarnya namanya kerajaan Sunda aja. Kerajaan Sunda. Ya. Dulunya masuk kerajaan Sunda. Sunda masuknya ada kerajaan-kerajaan kecilnya nggak Pak di daerah? Itu bahkan dari Sunda itu sampai ke daerah Jawa Tengah sekarang. Sunda Jawa Tengah itu kan di situ ada, pokoknya di daerah yang Cilacap itu ya. Cilacap itu kan ada orang Sulawesi bahasa Sunda kan gitu. Nah, itu tapi ada bukti sejarahnya nggak sih Pak? Ya buktinya itulah. Nggak khusus untuk Garut Pak. Oh Garut. Iya.
Kalau bukti-bukti tertulis ayat artefak sih nggak ada sih, tidak ada. Hanya mungkin dari tradisi lisan aja, tradisi lisan itu cerita atau berbentuk wawacan kan gitu ya. Kalau misalnya, dari wawacan ya, misalnya wawacan dalam Pasehan ya, wawacan tentang Inten Dewata. Nah, Inten Dewata ya, gunung-gunung Inten Dewata. Inten Dewata itu kan menurut cerita lisan atau cerita rakyat itu pernah ditikah oleh Prabu Siliwangi. Ditikah Prabu Siliwangi ya. Inten Dewata itu adalah putranya dalam Pasehan yang masih Panembong. Tapi kalau nama kerajaan Panembong kan ada ya memang. Nah, itu pernah menjadi dipetisi oleh Prabu Siliwangi kata gitu ya. Dan Prabu Siliwangi keberapanya nggak tahu Pak ya? Ya, katanya Prabu Siliwangi lah. Tapi memang kalau tradisi lisan ini seringkali bukan berarti kita mengabaikan ya tentang tradisi lisan. Kita perlu juga itu. Walaupun kita harus hati-hati tuh, jangan begitu percaya aja langsung tradisi lisan bahwa itu ada bukti sejarah, jangan. Karena seringkali kita tidak tahu dengan periodisasinya. Nah, jelas ya periodisasinya. Ini kan Inten Dewata, kapan periodisasinya? Hanya dikatakan Prabu Siliwangi aja. Prabu Siliwangi yang mana kan gitu? Apakah si Baduga Maharaja atau Surawi Sesa kan gitu? Karena dalam cerita rakyat, dalam tradisi lisan seringkali periodisasi atau angka tahun itu tidak jelas. Tapi Pak, kan kayak di Garut Selatan ya Pak ya, ada Kandang Wesi. Konon katanya itu kan sebagai pusat logistik persenjataan Kerajaan Sunda Pajajaran. Apakah betul seperti itu Pak? Nah itu perlu dikaji sih sebetulnya, harus jelas itu dari mana sebenarnya. Kita belum tahu sih, memang pernah mendengar lah tentang itu bahwa waktu itu kan itu terlalu jauh kalau misalnya dari Sunda Pajajaran ya, dari yang daerah Bogor ada pusat logistik kok di Kandang Wesi gitu. Kenapa tidak di daerah yang dekat misalnya ya gitu ya. Sebetulnya ya kalau berargumen atau berasumsi ya, itu sah, boleh-boleh saja kan gitu ya. Tapi itu jangan dianggap ini ya, jadi perlu ada pengkajian lagi itu dari mana buktinya kalau itu bawa pusat logistik kan misalnya gitu ya, kan logistik. Pusat persenjataan. Kan itu ya. Tapi ya tadi Pak berbicara kepada cerita-cerita tadi kan, saya juga kan pernah dengar cerita tadi sebelum konten sempat ngobrol di situs Ciburu itu sekolah Karesian, sekolah calon-calon raja. Kalau itu betul atau tidak Pak? Nah, gini, itu kan dari nama Kabuyutan. Kabuyutan itu identik dengan Kamandalaan. Ini kan Kamandalaan itu masa tradisi Hindu gitu itu ya tempat ya mendidik gitu ya. Contohnya para resi atau non gitu lah. Jadi kalau sekarang mah adalah semacam pondok pesantren gitu, padepokan pesantren itu. Jadi sebetulnya zaman Hindu juga sudah ada untuk pengajaran tentang ilmu-ilmu spiritual lah kan gitu ya. Nah itu berlanjut ke masa Islam ya. Pesantren itu dulunya adalah Karesian atau Kemandalaan atau Kabuyutan. Itu kalau Kabuyutan itu suatu tempat yang disakralkan. Kabuyutan itu artinya suatu tempat yang disakralkan karena tempatnya para resi, para wiku kan gitu ya. Dan kalau Kemandalaan juga sama seperti Kabuyutan, cuma Kemandalaan mah tempat mendidik calon para resi, gitu. Iya. Jadi kalau situs Ciburu itu Kemandalaan, Pak. Kemandalaan. Calon resi atau calon raja? Bukan raja, resi. Bisa juga raja. Kan sempat dulu itu jadi sekolahnya di sekolah Karesian, tapi kemudian karena katanya kan saya juga karena tidak bisa membaca naskahnya. Itu kan naskah yang ada di situs Ciburu itu adalah isinya adalah buku-buku untuk membuat untuk mempersiapkan calon-calon raja, jadi untuk tata negaranya gitu Pak. Isi-isinya mulai dari pertanian, tata kelola pertanian, tata kelola pemerintahan, sehingga itu dinilai ya apakah ini menjadi pemahaman semua orang atau sebagian orang. Calon-calon raja itu semuanya disekolahkan di sana. Tidak bisa seperti itu. Walaupun memang ada dari sekian raja yang menjadi resi, raja resi gitu ya. Dia setelah purna dari raja tuh ternyata dia menjadi resi. Ada kan dia. Tetapi untuk Kemandalaan dan Kabuyutan bukan berarti untuk sekolah untuk calon raja, bukan. Bukan. Kalau calon raja kan itu turun temurun ya, itu kan itu ketika orang tuanya meninggal otomatis itu kan itu mah khusus karena kan ada seorang raja yang pernah bilang begini, siapa saja yang mengganggu Kabuyutan, Kemandalaan, yang membiarkan dan misalnya menganggap suatu hal yang dianggap tidak ini gitu tentang Kabuyutan, itu seperti kulit lasun akhirnya ada itu dari kalau nggak salah itu dari Prabu Dharma Siksa itu gitu. Artinya begini, siapa yang
anggap atau menginikan tentang kabuyutan itu lebih buruk lah dari misalnya kulit lasun di ini kan gitu ya kayak itu. Terus dan juga karena saking pentingnya kabuyutan dijaga ya, karena disakralkan, siapa yang tidak bisa menjaga itu kabuyutan itu akan dimiliki oleh musuh akan gitu. Ya, karena saking pentingnya itu kabuyutan atau kemandalan itu dianggap penting. Tapi Pak, yang ngobrolin sejarah tadi Pak Prabu Siliwangi lah, kan Garut juga tidak lepas dari sejarah Prabu Kian Santang ya, karena ada makamnya pernah dipercaya sebagai makam Prabu Kian Santang di Godong. Apa cerita itu kan kemudian berkembang. Saya nggak tahu Prabu Siliwangi yang keberapa yang pengen diislamkan, yang ya jadi lagu lah, ada lagunya yang diinikan oleh Dalam. Sejarah itu apakah memang betul-betul terjadi dalam isi Yase? Karena kan tidak tercatat barangkali Pak, itu menjadi cerita dan itu diyakini kejadiannya gitu Pak. Ya. Nah ini memang menarik sekali. Nah ini memang kehebatan masyarakat kita itu, para leluhur kita menciptakan cerita rakyat. Cerita rakyat itu kan terdiri dari legenda, mite, dan dongeng. Ya, itu yang 3 unsur ini masuk cerita rakyat. Untuk memberikan cerita rakyat bahwa itu sejarah, apakah itu betul-betul terjadi? Perlu ada bukti yang ini, yang misalnya secara dokumen atau fakta yakin. Karena kan selama ini kan kita belum menemukan. Kalaupun dalam sejarah naskah-naskah yang sudah ada, yang sudah oleh masyarakat itu, kalau dikatakan sekian Santang Prabu Siliwangi, selama ini kan Prabu Siliwangi hanya 2 dari Subang Larang itu, Walang Sungsang sama Lara Santang. Kok kenapa muncul ada Kian Santang kan gitu ya? Nah itu para sejarawan dulu gini ya, itu dosen saya pernah begini. Sebetulnya yang disebut Kian Santang itu adalah Walang Sungsang, seperti itu Walang Sungsang. Karena Kian Santang itu anggaplah tokoh fiktif gitu ya, itu yang itu kan. Jelas bahwa Prabu Siliwangi itu hanya dari Subang Larang ya, hanya 2 anaknya, Walang Sungsang dan Lara Santang kan itu. Kemudian Lara Santang melahirkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung ya ini. Jadi justru pengislaman di Jawa Barat itu sebetulnya oleh Walang Sungsang dan Syarif Hidayatullah. Gitu ya. Iya. Cuma ada naskah dari Pangeran Suladiningrat ya, Cirebon gitu, yang memunculkan tokoh Kian Santang atau Raden Sangara. Nah ini gitu. Ya, itu yang bikin itu kan gitu ya. Sementara yang sudah itu kan adalah yang namanya Putra Prabu itu, yang itu adalah Walang Sungsang dan itu. Jadi Kian Santang itu sampai sekarang saya sebetulnya biarlah itu ceritalah kan itu ya, cerita kan nggak apa-apa ya. Jadi belum ditemukan keabsahan cerita Prabu Kian Santang itu. Iya. Ya kalaupun kemudian itu kan orang masih meyakini Raden yang di Pangeran yang digodok Sunan Romah Suci. Sunan Romah Suci. Itu kan ada yang meyakini bahwa Sunan Romah Suci itu adalah Prabu Kian Santang. Iya, iya. Itu yang hebatnya membuat cerita itu, dia itu seorang putra mahkota yang gagah perkasa sehingga tidak ada tandingan atau lawannya gitu kan ya. Untuk melihat darah sendiri juga tidak bisa karena tidak ada yang mampu. Sehingga dia, nah ini yang menariknya, terjadi anakronistis gitu ya. Dengan diceritakan bertemu dengan Sayyidina Ali. Jadi terjadi anakronistis, artinya yang tidak sejaman kan. Dia abad ke-15, 15-16 kan Kian Santang. Sayyidina Ali kan abad ke-7. Itu kan anakronistis gitu ya, tidak sejaman waktunya kan gitu. Itu suatu hal yang ada 2 versi Pak. Ya. Konon bertemu dengan Sayyidina Ali, ada 2 tokoh yang berbeda antara Sayyidina Ali dengan Sayyid Ali. Sayyid Ali atau siapa lah. Artinya masih fase-fase itu. Ya. Malah yang lebih ini tuh saya pernah dapat cerita, sekali lagi cerita bukan. Ya. Pada masa konon katanya. Kalau menghitung cerita itu kan katanya pada masa perang Badar itu Kangjeng Nabi itu pernah menunggu pasukan dari Pajajaran. Tapi kalau itu tapi cerita Pak. Cerita ya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ruang versi. Iya, iya. Pada perang Badar itu menunggu pasukan sosok dari kerajaan Pajajaran. Cuman kalau menghitung tahun kejadian perang Badar dengan berdirinya Pajajaran itu tidak sejaman pada saat itu kemudian. Cuman ya tadi keyakinan itu mungkin tumbuh di beberapa orang gitu. Dan
saya pun tidak kemudian menyalahkan begitu saja, Ya. karena bisa jadi kemudian ada yang sejaman tapi kita tidak tahu, tidak tahu sosoknya, Pak. Nah ini yang menarik begini, Pak Igo, yang menarik. Ketika tentang cerita Kian Santang dikaitkan dengan tadi ya, tidak sejaman akronistis ya, karena tidak jauh berbeda ya, 8 abad dengan Sayyidina Ali. Maka muncul cerita lagi. Nah ini yang menarik, Rakyat Sancang. Ya. Ya, itu Cina. Kian Santang dengan Rakyat Sancang berbeda. Ya, ini bercerita ya. Jadi bukan Kian Santang tapi Rakyat Sancang yang ada. Itu ada, saya juga ada mungkin 4 tahun yang lalu itu mendengar cerita itu. Siapa tokoh Rakyat Sancang? Diciptakan Rakyat Sancang itu sejaman abad ke-7 karena dia putranya Raja Tarumanegara Kertawarman kayak gitu ya. Kertawarman itu katanya dari istri permaisurinya tidak punya anak. Ketika dia melanglang buana ke Sancang menemukan ada seorang wanita ya petani lah gitu ya, keluarga petani. Dia cantik, dinikahi, lahirlah Rakyat Sancang. Kenapa dia kan Rakyat? Karena dia anak raja, Rakyat, dia gelar Rakyat. Kenapa Sancang? Karena dia darah Sancang, Rakyat Sancang. Nah itulah. Kemudian diceritakan Rakyat Sancang itu gagah berani dan dia menuntut bahwa dia adalah seorang anak raja kan gitu ya. Dan dia memilih mencari musuh dan bukan musuh ya, artinya dia nah ini sejaman memang abad ke-7 ketika terjadi perang Siffin gitu ya di Arab, dia dikatakan katanya dari naskah kuno yang ada di Mesir. Nah ini saya tolong cari naskah, kalau memang betul ada naskah di Mesir yang menjelaskan tentang Sayyidina Ali dibantu oleh seorang pemuda yang dari Asia Timur, kan gitu ya. Gitu. Coba buktikan dulu, ada nggak naskah itu? Dan Asia Timur itu berarti, nah ini Asia Timur, Indonesia masuk ke Asia Timur, kan gitu ya. Asia Timur kan bisa Cina, bisa Jepang kan gitu ya. Nah itu, jadi si orang-orang itu masyarakat gitu ya, yang meyakini bahwa tokoh Rakyat Sancang itu ada kan gitu, dan makamnya karena di Gunung Nagara Cisompet. Itu itu. Tapi memang ada. Makam ada sih, ada Pak ya makam itu. Nah ini pintar menciptakan cerita. Yang anehnya ya, maaf ya, itu orang Syiah percaya itu. Orang Syiah itu saya di Ciparai gitu, bahwa Rakyat Sancang ada. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah ke sini. Bisa itu kan. Itu orang Syiah. Ya, orang Syiah juga berjalan Pak ya. Ya bisa tadi apa? Kritik ya dibuat atau memang sesuai cerita turun-temurun atau apa? Nggak apa-apa lah, saya seneng itu pinter berbuat cerita, bagus nggak apa-apa. Saya juga gitu melihat fakta sejarah atau fakta sejarah. Kerajaan yang anggaplah pernah menguasai Garut itu apa aja sih Pak? Kalau tadi ya kan di luar kan ya tadi Bapak bercerita bahwa Garut ini ya pamerean banyak. Iya, wilayahnya gitu, wilayahnya. Garut yang gitu, iya. Iya. Bisa jadi dari Cianjur, dari Sumedang, kemudian berlanjut itu. Sisa kerajaan yang ada itu mana sih Pak? Yang ada betul-betul ada di Garut? Sebenarnya secara yang ada itu hanya prasejarah saja. Sejarah. Kalaupun mungkin mungkin ini paling yang Candi Cangkuang ya. Candi Cangkuang itu masa Galuh gitu. Karena abad ke-7 ya, abad ke-7, abad ke-8. Artinya ke masa Galuh Sanjaya itu sudah ada pengaruh ke sini, ke wilayah Garut sekarang ya. Ya itu buktinya yang Candi Cangkuang itu. Yang diprediksi itu yang dengan arca siwanya itu sebagai peninggalan Sanjaya di Garut. Jadi yang betul-betul kerajaan yang ada di Garut apa Pak? Belum? Tidak ada sih. Tidak ada. Kalau yang di Limbangan itu yang Gali Pakuan Pak? Gali Pakuan. Nah, Gali Pakuan itu kerajaan atau bukan Pak? Kadaleman lah gitu ya. Ya, jadi kalau dikatakan kerajaan, tapi munculnya itu zaman Pajajaran adanya. Karena kan di situ ada Kertarahayu kan gitu. Memang Gali Pakuan itu ada Kertarahayu yang Sunan Gempengkong itu. Jadi jelas kalau masa kerajaan Sunda abad ke-15 memang ada Kertarahayu kan gitu. Kertarahayu itu kan itunya Sunan Gempengkong, kemudian setelah Kertarahayu berlanjut ke Gali Pakuan gitu. Berarti secara daerah kerajaan aslinya mah nggak ada banyak. Nggak ada. Hanya daerah kawasan bawahan Pasal.
Ya, wilayah teritori aja gitu. Iya, iya. Jadi kerajaan aslinya mah nggak ada yang berdiri. Nggak ada, tidak ada. Orang ada mah, Bapak. Kerajaan Garut gitu. Karena kan maksudnya kan kalau ngelihat ini mah kayak kan yang tercatat itu kan Garut juga pernah masuk Timbanganten tapi tidak ada sejarah atau sisa-sisa ininya tidak ada, Pak. Ya, Timbanganten itu kan hanya berdasarkan dari tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan sumber tradisional ya, historiografi tradisional gitu kan. Misalnya seperti di Cikedokan itu Bayongbong ditemukan ada naskah kuno tentang turunan Timbanganten gitu ada. Itu dari bupati yang di Astana Kalong ya, Angga Dirja itu Astana Kalong yang sekarang jadi rumah sakit Paru ya. Itu memang itu ada Bupati Bandung atau Bupati Timbanganten itu. Betul itu sebetulnya. Itu Bupati Bandung itu zaman itu abad ke 18 gitu, abad ke itu. Angga Dirja 1 2 kan gitu. Garut juga pernah menjadi wilayah, kalau tidak saya Pak ya saya baca di internet, pernah menjadi wilayah teritorial Kesultanan Cirebon Pak. Ya, gini, itu pemerintah kolonial itu kan, gini, pemerintah kolonial kan membuat untuk kemudahan dalam pemerintahannya ya, maka ini waktu itu bukan Garut, Limbangan namanya, masih Limbangan. Ini Limbangan, Sukapura masukin ke officer, ya kayak gitulah, jadi diawasi kontrol atau officernya itu. Kalau tadi kalau Bandung misalnya ke Bogor kemana bahkan ke Batavia kan gitu. Begitu dan ternyata kalau untuk Limbangan, Sukapura, Ciamis yang itu Galuh ya. Galuh itu di officernya diawasinya oleh Cirebon. Ya gitu. Itu hanya kepentingan untuk ya kolonial gitu. Jadi Cirebon itu. Tadi sih saya penasaran soal kerajaan yang menduduki Garut, tapi ternyata nggak ada. Gitu hanya Fazal aja gitu. Kalau Cirebon misalnya bukti fisik yang dari Cirebon itu saya kira adalah dengan adanya ada bendera umbul-umbul ya. Itu mungkin pengaruh Cirebon di sini ada. Yang di Ciela itu ada bendera atau umbul-umbul, bendera panjang ya, umbul-umbul lah kalau sekarang. Yang ada, nah ini menarik, ada lambang pedang Zulfikar ganda. Itu kan Sadena Ali ya. Ini menarik. Jadi kayaknya itu ya kan Sultan Cirebon kan itunya benderanya itu ya, bendera Zulfikar Cirebon itu kan, Kesultanan Cirebon itu. Nah, itu di situ di Ciela itu di Bayongbong ada itu benderanya umumnya. Artinya mungkin waktu penyiaran agama Islam atau apalah gitu ya, atau mungkin ada penyerahan Cirebon atau gimana lah ke daerah Panembong waktu itu, gitu. Ya tertinggal si umul-umul benderanya itu. Berarti kalau melihat tadi Pak ya, ada situs Ciela, kemudian situs Ciburu. Berarti Garut ini hanya sebagai sekolah, ya, tempat belajarnya. Gini, di Jawa Barat itu menurut para ahli gitu ya, ada 77 kabuyutan. Yang ditemukan hanya berapa? Ciburu, di antara Ciburu ya, belum semuanya. Dan ternyata di Jawa Tengah ada kabuyutan dulu. Berarti di Jawa Tengah, saya lupa lagi ya daerah kabupaten apa ya. Artinya berarti itu wilayah yang Sunda. Ada di daerah Jawa Tengah, daerah ada. Jadi di ini ada 77 kabuyutan. Belum semuanya ditemukan. Hanya mungkin setengahnya apa gitu. Di antaranya kabuyutan itu adalah Ciburui. Samida, kalau di situ ya ada Samida, ada itu kan itu. Dan yang lainnya di Majalengka mungkin ada kan itu. Nah itu pada masa kerajaan Garut menjadi wilayah teritorial penting apa? Garut, ya iyalah. Kenapa juga dinilai penting oleh kerajaan-kerajaan sebagai apa? Ya, karena ya tadi itu untuk pendidikan kabuyutan itu. Ya kebetulan artinya tempat belajar. Iya, tempat belajar, tempat ya untuk orang-orang intelektual yang ini, yang orang intelektual yang spiritual juga kan gitu. Itu kan Ciburu itu kan ada yang menganggap juga skriptorium, artinya yang kabuyutan Ciburu ya, skriptorium itu tempat membuat naskah di situ. Skriptorium ya. Jadi si para resi atau apa itu membuat naskah di lontarnya itu di Ciburu itu. Di Ciburu. Nah, itu ada yang berargumen begitu. Tetapi kalau misalnya dikatakan demikian, apakah ada daun nipah atau lontar di sana di Ciburu? Nah, itu kan perlu juga kan, harus sumber alam sekitarnya harus penunjang kan? Ya itu. Justru saya berprediksi begini, paling ketika masa Galunggung itu, bagaimana caranya supaya aset-aset kerajaan itu bisa terselamatkan
maka disimpanlah di Kabuyutan karena Kabuyutan tidak akan terganggu karena dianggap keramat itu kan gitu. Disimpan aja, artinya bukan berarti di situ tempat membuat itu, walaupun memang di situ ada peso pangot ya, peso pangot kan peso raut untuk menulis yang membuat di naskah Dina Lontar ya, ada kacamata tanduk gitu ya, berarti milik seorang resi gitu ya, ada juga ada genta gitu ya, genta kan orang Buddha gitu kan biasanya menggunakan genta untuk ritual kayak gitu, itu di Ciburuy. Saya kira itu hanya penitipan saya gitu ya, jadi ketika atau perpustakaan ya gini ya perpustakaan ya bisa perpustakaan untuk menyimpan gitu ya, ya tapi bukan skriptorium, artinya bukan tempat menulis gitu bukan, jadi perpustakaan aja, jadi tempat supaya terselamatkan tempat ya. belajar. Nah gitu, artinya Garut ini tetap sebagai wilayah yang penting untuk pemerintahan kerajaan, betul walaupun tidak ada kerajaan tapi menjadi wilayah penting tahun abad ke-19 akhir itu Raden Saleh ketika dia ditugaskan oleh masyarakat Batavia, masyarakat Batavia ya, itu yang BKGW itu mencari naskah-naskah, dia itu menemukan di Ciburuy itu ya, Ciburuy itu tahun 1850, kemudian juga ada menurut seorang pengawas kontroler katanya, dulu itu Ciburuy itu namanya Srimanganti gitu ya, berkaitan dengan gunung Ciburuy itu Srimanganti ya, dan di situ ada desa Srimanganti. Kemudian di gunung itu, di Gunung Cikuraya, Srimanganti itu ada bekas pertapaan. Nah, yang menarik di atas di puncaknya, iya. Nah, artinya kan jelas bahwa itu sudah ada kehidupan orang-orang Hindu kan sudah ada gitu. Nah, yang menarik juga disebutkan di situ ada namanya Kiraga gitu kan. Kiraga itu yang menyelamatkan naskah-naskah di Ciburuy itu gitu. Kiraga itu yang pertapa di Gunung Cikuray, seperti itu. Kiraga namanya. Sempat muncul sosok yang fenomenal nggak sih Pak dari Ciburuy? Maksudnya gimana? Maksudnya orang teh mengenal gitu sampai mengenal semuanya gitu. Ya kalau misalkan resi yang dikenal sama banyak orang gitu. Sampai sekarang enggak sih. Ya. Cuma kalau resi mah low profile bukan? Ya. Nah ini yang kan gini di Ciburuy juga ternyata di situ tuh bukan peninggalan masa Hindu saja yang ada. Ternyata ada alat perkakas yang zaman ya ada gong renteng gitu kan, gong renteng kan masa kolonial kan ada. Kemudian juga ada cupu manik, ada ya keramik gitu ya. Kemudian juga ada naskah kuno yang periode Islam ada. Iya, kalau kita wawancara dengan Kuncen ya mengatakan bahwa ini adalah Hasan Mustafa, itu peninggalan Hasan Mustafa dan begitulah gitu ya. Jadi ya itulah tadi kan seperti perpustakaan atau apalah itu. Jadi artinya karena itu sebagai tempat yang disakralkan, maka akan terselamatkan kalau disimpan di situ. Gitu si Ciburuy, Kabupaten Ciburuy. Dan juga perlu informasi bahwa sekarang memang Kabupaten Ciburuy sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Itu pada tahun 2022 ya sudah oleh Pemda Garut ya. Jadi sudah dilindungi oleh Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya.